Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bersyukur pada Hadrat Maulana Azza wa Jalla, pada tahun ini Taman Pendidikan Wahid Hasyim kembali mengadakan kegiatan syiar Ramadan, khususnya di SMP Wahid Hasyim 1 Surabaya. Selanjutnya video kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah, pada materi yaitu fikih. Pertama, pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah artinya sholat yang apabila dikerjakan itu mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian sholat sunnah itu banyak macamnya. Di antaranya ada yang disunnahkan berjamaah, dan ada juga yang tidak bisa disunnahkan berjamaah. Adapun dalil tentang sholat sunnah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sebaik-baik sholat itu ialah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Kemudian hadis yang kedua, in shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Rawahul Bukhari. Yang artinya, jika orang melakukan sholat dengan berdiri, itu adalah yang paling baik atau sempurna. Dan barang siapa yang sholat dengan duduk, maka baginya setengah dari pahala yang berdiri. Dan barang siapa sholat dengan berbaring, maka baginya setengah dari pahala yang duduk. Ini maksudnya anak-anak, bahwa dalil ini menunjukkan tentang sholat sunnah, karena sholat sunnah ini sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Yang dimaksud sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah adalah sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah seorang di antaranya ada yang tidak sebagai imam dan lainnya menjadi makmum. Kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah di antaranya adalah 1 sholat tarawih, boleh juga munfarid. Artinya munfarid dikerjakan sendiri-sendiri. Kedua adalah sholat witir. Sholat witir juga boleh berjamaah atau boleh juga munfarid dikerjakan sendiri. Cuma lebih afdolnya 2 sholat ini, tarawih dan witir, ini dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian yang ketiga yaitu sholat Idul Fitri. Yang keempat sholat Idul Adha. Yang kelima sholat gerhana matahari atau kusuf.
Yang keenam sholat gerhana bulan atau khusuf. Kemudian yang terakhir adalah sholat istisqa, minta hujan. Selanjutnya penjelasannya anak-anak, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan khusus pada malam hari bulan Ramadan pada bulan ini. Sholat tarawih merupakan amalan sunnah pada bulan Ramadan di samping ibadah-ibadah lain seperti memperbanyak tadarrusul Quran, berzikir, berdoa, mendalami ilmu agama dengan mengikuti pesantren kilat atau syiar Ramadan dan sebagainya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah sholat sunnah witir. Witir artinya ganjil. Witrun, asalnya bahasa Arab ganjil. Artinya sholat witir artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dengan bilangan rakaatnya ganjil. Mulai dari 1 rakaat, kalau kurang ditambah 3 rakaat, 5 rakaat, dan selanjutnya yaitu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat istisqa ini hukumnya sunnah muakkadah atau sangat ditekankan ketika terjadi musim kemarau atau musim kering. Selanjutnya sholat khusuf atau sholat khusuf. Sholat khusuf adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkadah sebagaimana sholat gerhana matahari dan dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah atau bagian sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah munfarid. Dengan pengertian sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, yang berarti sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid atau tidak berjamaah ada 2. Pertama sholat sunnah rawatib, dan sholat sunnah rawatib juga dibagi 2, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah artinya sholat sunnah rawatib yang dianjurkan, yang selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Kalau sunnah rawatib ghairu muakkadah adalah sholat sunat yang tidak begitu dianjurkan dan jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu. Nah ini di antaranya adalah sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, dan masih banyak sholat sunnah lainnya. Selanjutnya sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau yang disebut juga sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat sunnah rawatib jika dikerjakan sebelum sholat fardu disebut rawatib qobliyah, dan jika dikerjakan sesudah sholat fardu disebut rawatib ba'diyah. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah muakkadah dan sholat sunnah ghairu muakkadah. Contoh sholat sunnah muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat setelah asar dan maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya.
Selanjutnya adapun sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau sunnah rawatib yang hukumnya sunnah ghairu muakkadah. Yang tadi sunnah muakkadah, sekarang yang ghairu muakkadah, artinya yang tidak terlalu dianjurkan oleh Nabi, yaitu 2 rakaat yang lain sebelum sholat zuhur, 2 rakaat yang lain setelah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini sholat sunnah yang tidak dianjurkan atau ghairu muakkadah. Selanjutnya sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu itu jumlahnya sangat banyak. Di antaranya sebagai berikut: 1 sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rakaat sebelum duduk setiap masuk ke dalam masjid. Yang kedua adalah sholat qiyamul lail. Apa itu sholat qiyamul lail? Sholat qiyamul lail atau sholat tahajud yang terkenal, yaitu adalah sholat tahajud, adalah sholat sunnah yang tidak ada batasan jumlah rakaatnya, berapapun saja, yang dikerjakan setelah bangun tidur dan sebelum azan subuh. Yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Waktu sholat duha yang paling utama adalah ketika telah lewat dari 1/4 siang. Kemudian selanjutnya adalah sholat istikharah, artinya memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini adalah sholat untuk memohon kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Selanjutnya adalah sholat hajat. Sholat hajat atau yang dalam bahasa Arabnya adalah sholatul hajat, adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim saat memiliki hajat atau keinginan tertentu dan ingin digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat hajat ini dilakukan hanya 2 rakaat. Sholat ini dapat dilakukan kapanpun kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.